Bab 119. Pedang Ajaib. Sebuah paviliun sederhana berdiri kokoh di pegunungan. Pegunungan ini berada di atas Akademi Seni Bela Diri Seven Glory. Ceritakan secara detail tentang apa yang terjadi. Di dalam paviliun, seorang lelaki tua berjubah abu-abu terlihat sedang bermain dengan bunga dan tanaman. Saat dia berbicara, nadanya terdengar tenang dan meneduhkan, seperti awan putih yang bergulir bebas di angkasa. Suara tersebut menenangkan hati Carson Chen dan kedua pemuda lainnya. Tetua itu tidak lain adalah salah satu wakil ketua Akademi Bela Diri Seven Glory. Dia adalah sosok yang kuat di alam marsial sejati. Carson Chen dan yang lainnya mulai menceritakan kejadian yang mereka alami selama menjalankan misi tersebut. Selain itu, mereka juga melengkapi penjelasan tersebut dengan informasi tambahan. Setelah ratusan tahun, anggota sekte monster hitam akhirnya muncul kembali. Apa mereka membuat kekacauan lagi? Wakil ketua akademi bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke arah Carson Chen. Matanya yang keruh mengamati pemuda tersebut. Sesaat kemudian, matanya tampak berbinar, seolah-olah dia melihat apa yang dialami oleh Carson Chen. Apa kamu berhasil melukai petarung dari sekte monster hitam yang berada di alam pelatihan kekuatan dengan satu serangan pedang? Dia terluka parah, tetapi berhasil selamat, jawab Carson Chen dengan tenang dan percaya diri. Meskipun seorang kultivator di alam pelatihan kekuatan terluka, selama mereka masih bisa bergerak secara normal, mereka tetap tidak dapat dikalahkan oleh seorang petarung di alam energi darah. Fakta bahwa kamu dapat menimbulkan cedera yang parah dengan satu serangan pedang menunjukkan bahwa kamu memiliki kekuatan yang luar biasa. Wakil ketua akademi tampaknya merasa kagum pada Carson Chen. Namamu Carson Chen. Kamu menggunakan teknik pedang awan ilahi. Benar, tetua. Carson Chen menjawab. Apa kamu memiliki pertanyaan? Wakil ketua akademi berbaik hati pada Carson Chen. Bolehkah saya bertanya kepada wakil ketua akademi? Seberapa kuat sekte monster hitam? Pikiran Carson Chen berubah tajam. Dia memiliki banyak pertanyaan di dalam benaknya. Tetapi semua itu terkait dengan sekte monster hitam. Jadi, pada akhirnya dia mengajukan pertanyaan ini. Sekte monster hitam sangat berkuasa di era dinasti. Merekalah dalam kehancuran 3 kerajaan besar. Mereka pasti sangat kuat. Namun, Carson Chen tidak mengetahui seberapa kuat mereka. Hal ini sama dengan mengatakan bahwa seseorang sangat kaya, tetapi tidak ada yang tahu berapa banyak uang yang dia miliki. Selain itu, tidak ada informasi yang jelas. Mereka sangat kuat, kata wakil ketua akademi. Meskipun dia tidak mengalami era ketika sekte monster hitam menghancurkan bumi. Sebagai seorang kultivator di alam marsial sejati, dia memiliki pemahaman yang lebih dalam. Sekte monster hitam memiliki sistem hierarki yang jelas. Mulai dari tingkatan yang teratas, mereka memiliki 1 ketua sekte, 2 wakil ketua sekte, 12 tetua, dan 36 pelindung. Masing-masing adalah kultivator di alam marsial sejati. Carson Chen dan yang lainnya langsung terkejut. Jika dihitung, sekte monster hitam memiliki total 51 ahli bela diri di alam marsial sejati. Padahal, Akademi Seni Bela Diri Seven Glory hanya memiliki 2 atau 3 ahli bela diri di alam marsial sejati. Perbedaan di antara mereka memang sangat besar. Alam energi darah memiliki 9 lapisan. Alam pelatihan kekuatan memiliki 9 tingkatan. Dan alam marsial sejati juga memiliki 9 tahapan.
Dikabarkan bahwa ketua sekte dan dua wakil ketua sekte dari sekte monster hitam telah mencapai tingkat ke-9 alam marsial sejati. Kekuatan mereka melampaui para kultivator alam marsial sejati tingkat ke-9 biasa. Bahkan, kesenjangan kekuatan antara kultivator biasa dan mereka sangat besar. Kultivasi 12 tetua sekte monster hitam setidaknya berada pada tingkat ke-7 dari alam marsial sejati. Sementara itu, kultivasi 36 pelindung sekte monster hitam setidaknya pada tingkat pertama dari alam marsial sejati. Wakil ketua akademi berbicara dengan suara dingin. Karena mereka telah menyilangkan darah mereka dengan keturunan monster. Kekuatan mereka seringkali melampaui petarung lain pada tingkat yang sama. Melawan musuh dari alam yang lebih tinggi bukanlah masalah bagi mereka. Di bawah pelindung sekte, ada 72 monster. Semuanya adalah ahli bela diri di alam pelatihan kekuatan. Basis kultivasi mereka mulai dari tingkat ke-7 hingga ke-9. Di bawah mereka ada 108 orang jenderal. Setidaknya, mereka berada di tingkat keempat dari alam pelatihan kekuatan. Setelah itu, ada 360 komandan yang kemungkinan berada di tingkat pertama dari alam pelatihan kekuatan. Sementara itu, para murid sekte monster hitam biasanya berada di alam energi darah. Setelah mendengarkan penjelasan wakil ketua akademi, Carson Chen dan yang lainnya merasa ngeri dan dipenuhi rasa takut. Jumlah ahli bela diri di sekte monster hitam sangat banyak. Akademi seni bela diri Seven Glory hanya memiliki 2 atau 3 ahli bela diri di alam marsial sejati. Selain itu, mereka hanya memiliki belasan kultivator di alam pelatihan kekuatan. Tuan kelelawar darah yang kalian temui memiliki tingkat kultivasi setidaknya di alam pelatihan kekuatan tingkat 3. Mereka bertiga merasa sangat beruntung bisa selamat. Itu benar-benar keberuntungan besar. Berlatihlah dengan rajin dan raih kekuatan yang lebih besar. Hanya dengan begitu, kalian bisa bertarung melawan para petarung sekte monster hitam. Kalau tidak, lain kali kalian tidak akan seberuntung saat ini. Wakil ketua akademi memberikan pesan kepada mereka bertiga dan melambaikan tangannya. Memberi isyarat kepada Carson Chen dan yang lainnya untuk segera kembali. Kebangkitan sekte monster hitam yang tangguh benar-benar di luar dugaan Carson Chen dan rekan-rekannya. Tentu saja, yang perlu memikirkan bagaimana cara menghadapi sekte monster hitam adalah para ahli di alam marsial sejati dari aliansi seni bela diri sejati. Yang perlu dilakukan Carson Chen dan rekan-rekannya adalah menyembuhkan luka mereka dan fokus berkultivasi. Mereka harus berjuang dengan sekuat tenaga untuk menerobos dan mencapai alam pelatihan kekuatan. Sekte monster hitam sangat menakutkan. Saat mereka bertiga menuruni gunung, Andi Zhang menghela napas dan tersenyum pahit. Sejauh yang aku tahu, keluarga Namong adalah klan dengan peringkat teratas di kota utama marsial super. Akan tetapi, jumlah ahli bela diri yang telah mencapai alam marsial sejati di klan mereka tidak lebih dari 10. Arthur Yi yang pendiam tiba-tiba berbicara, membuat Carson Chen dan Andi Zhang makin memahami kekuatan sekte monster hitam yang menakutkan. Aku pikir, sekalipun 4 akademi besar bergabung, mereka bukan tandingan sekte monster hitam. Andi Zhang kembali menghela napas pasrah. Setelah mendengar hal ini, sesosok pria berjubah perak melintas di benak Carson Chen. Pancaran pedang perak yang dia lihat waktu itu terasa sangat tajam. Saking tajamnya, seolah-olah tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menahan serangan pedang perak tersebut. Akademi Pedang Sejati, pendekar pedang perak. Hanya dengan mendengar kata-kata itu, Carson Chen merasakan dorongan untuk menghunus pedangnya dan mengungkapkan ketajaman senjatanya. Era dinasti telah berakhir dan era seniman bela diri baru saja dimulai.
di bawah pengawasan Aliansi Seni Bela Diri Sejati. Berbagai jenis seni bela diri dan teknik bela diri berkembang di mana-mana. Sistem sebelumnya diubah dan satu demi satu kota marsial didirikan, menciptakan struktur kekuasaan yang didominasi oleh klan-klan tertentu. Selain klan, ada juga berbagai faksi dan organisasi. Selain itu, ada banyak akademi seni bela diri yang didirikan di bawah pengawasan Aliansi Seni Bela Diri Sejati. Akademi Seni Bela Diri Seven Glory adalah salah satunya. Selain itu, ada 4 akademi seni bela diri besar lainnya di bawah yurisdiksi kota utama Martial Super. Mereka semua adalah akademi seni bela diri yang sangat dihormati. Selain itu, masing-masing dari 4 kota besar lainnya juga memiliki 5 akademi bela diri. Di seluruh tanah timur, ada sebanyak 25 akademi bela diri. Di atas akademi seni bela diri, terdapat 4 akademi besar. Mereka semua merupakan institusi independen dan tidak tunduk pada yurisdiksi kota besar manapun. Mereka berdiri di kasta tertinggi dan sangat kuat. Jika seseorang berhasil bergabung dengan Akademi Seni Bela Diri, dia akan dianggap sebagai kultivator berbakat. Sementara itu, jika seseorang diterima di 4 akademi besar, dia akan dianggap sebagai kultivator jenius. Setiap murid dari 4 akademi besar memiliki potensi untuk menjadi petarung di alam pelatihan kekuatan. Akademi Pedang Sejati adalah salah satu dari 4 akademi besar. Seperti namanya, akademi ini berspesialisasi dalam kultivasi pedang. Akademi Pedang Sejati merupakan tempat berlatih terbaik bagi para petarung pedang. Selama menjalankan misi ini, 2 orang tewas. Sementara itu, Andy Zhang dan Arthur Yi terluka parah. Untungnya, Akademi Seni Bela Diri Seven Glory menghargai usaha mereka dan menyediakan berbagai pil penyembuhan dan perawatan. Pil tersebut memungkinkan mereka untuk pulih dalam waktu yang lebih singkat tanpa meninggalkan efek samping. Carson Chen cukup beruntung karena menerima bantuan dari ujung pedang misterius. Kekuatan dari ujung pedang misterius membantunya mengatasi bahaya dan menerobos ke tingkat ke-9 alam energi darah. Dia menderita luka paling ringan dan pulih dengan cepat. Selain itu, mereka juga menerima kompensasi lain, termasuk 100.000 uang giok putih dan 10 pil inti darah. Namun, di mata Andy Zhang dan yang lainnya, mereka lebih memilih untuk tidak mendapatkan kompensasi seperti itu. Bagaimanapun, konsekuensi yang mereka tanggung sangat besar. Di lantai 3 paviliun ketua, Carson Chen fokus pada kultivasi. Tingkat ke-9 alam energi darah juga dikenal dengan istilah tungku energi darah. Sesuai dengan namanya, tingkatan ini merupakan proses pemadatan dan pemurnian energi darah secara terus-menerus. Proses ini berlangsung dari lapisan ke-8 sirkulasi besar ke dalam tungku yang terletak di bawah jantung. Tungku energi darah memiliki kekuatan untuk menyempurnakan segalanya. Meskipun tungku energi darah tidak dapat mencapai tingkat tertentu, tungku tersebut dapat memurnikan energi menjadi kekuatan energi darah dengan lebih cepat dan efektif. Energi darah tersebut berguna untuk mengisi kembali kekuatan yang terbuang atau meningkatkan kultivasi. Pada tahap ini, bahkan tanpa kultivasi aktif sekalipun, tungku energi darah akan terus membakar dan mengolah energi darah secara otomatis. Tungku energi darah secara bertahap akan meningkatkan kultivasi hingga mencapai puncak tingkat ke-9 dari alam energi darah. Tentu saja, berlatih kultivasi secara aktif dapat mempercepat proses ini hingga beberapa kali lipat. Selain itu, dengan bantuan tungku energi darah, konsumsi kekuatan energi darah dalam tubuh manusia akan berkurang secara signifikan. Setiap manusia mengonsumsi kekuatan energi darah dalam setiap aktivitas mereka. Ketika beristirahat sekalipun,
akan ada energi darah yang terbuang. Tingkat konsumsi energi darah dapat bervariasi, tetapi makin tinggi kultivasi, makin rendah konsumsi energi darah. Hal ini memungkinkan seseorang untuk mempertahankan kondisi optimalnya. Penting untuk dicatat bahwa keadaan seseorang memainkan peran penting dalam penggunaan energi darah di dalam tubuh. Bagi beberapa petarung, terlepas dari kultivasi mereka yang tinggi dan kemampuan yang kuat, mereka mungkin akan meninggal dengan mengenaskan karena tidak dapat melepaskan kekuatan mereka sepenuhnya di saat-saat kritis. Jika kultivasi seseorang meningkat ke puncak tingkat ke-9 alam energi darah, dengan bantuan tungku energi darah, konsumsi energi darah dalam tubuhnya akan sangat berkurang. Mereka hanya perlu mengonsumsi sedikit energi darah. Sementara itu, sisanya 99% akan diedarkan di dalam tubuh. Dengan teknik tangan penakluk naga kecil, kekuatan energi darah yang dahsyat melonjak. Serangan itu mengenai tiang besi halus dan membuatnya bergetar tanpa henti. Bahkan, teknik tersebut meninggalkan jejak telapak tangan yang dangkal. Jika teknik telapak tangan ini mendarat di kepala, serangan itu sudah cukup untuk menghancurkan kepala seseorang. Carson Chen melanjutkan dengan serangan pedang lainnya. Dia menggunakan kekuatan sebesar 6.000 kg. Kekuatannya yang mengerikan membuat serangan itu menembus setengah tiang besi. Kekuatanku memang agak meningkat, tapi aku masih bingung. Bagaimana aku bisa melakukan serangan yang melukai tuan kelelawar darah? Carson Chen bertanya-tanya dalam hatinya. Pedang tersebut adalah pedang cahaya langit dan bayangan awan. Carson Chen sangat tahu bagaimana cara menggunakan teknik pedang tersebut. Masalahnya terletak pada perubahan lain yang terjadi selama eksekusi. Pada saat itu, Carson Chen dapat menghindari cakar tuan kelelawar darah dan memukul dadanya dengan tenang. Bahkan, serangannya menyebabkan luka parah di tubuh tuan kelelawar darah, tanpa menerobos ke alam yang lebih tinggi. Pedang Carson Chen tidak akan bisa melukai cakar tuan kelelawar darah. Selain itu, mungkin Carson Chen tidak akan bisa melawan. Dia tidak akan bisa bertahan sampai pendekar pedang perak muncul. Saat itu, Carson Chen mengalami kejadian yang cukup aneh. Rasanya, semua kekuatan di tubuhnya menyatu dan berada di bawah kendalinya. Sensasi yang luar biasa. Sekarang, Carson Chen ingin menguasai serangan pedang semacam itu. Begitu dia menguasai teknik tersebut, kekuatannya pasti akan meningkat lagi. Tidak hanya sedikit, tetapi melonjak drastis. Dia bisa merasakan hal itu. Carson Chen memikirkan hal ini dengan serius, tetapi masih belum menemukan jawaban. Jadi, untuk sementara waktu, dia hanya bisa menyerah. Beginilah cara kerja seni bela diri. Jika seseorang tidak dapat menemukan petunjuk apapun, dia harus mengesampingkannya untuk sementara waktu. Hal ini menandakan bahwa akumulasi kekuatan dan pengetahuan orang tersebut masih belum cukup dan waktunya tidak tepat. Jika nekat, ambisi yang tidak masuk akal akan merugikan diri sendiri. Di Akademi Seni Bela Diri Seven Glory, posisi tertinggi dipegang oleh Aula Seni Langit. Setiap anggota Aula Seni Langit setidaknya telah mencapai puncak tingkat ke-9 alam energi darah. Mereka memiliki kekuatan yang luar biasa, bahkan melebihi ketua murid senior dari aula lain. Sekarang, kultivasiku telah mencapai puncak tingkat ke-9 alam energi darah. Kalau dilihat dari segi kekuatan, aku seharusnya bisa memasuki Aula Seni Langit. Para murid di Aula Seni Langit mendapatkan perlakuan istimewa. Bahkan, fasilitas yang mereka dapatkan jauh lebih baik daripada hak istimewa yang diterima oleh ketua murid senior dari aula lain. Padahal, kalau dipikir-pikir,
Keistimewaan itu justru merupakan kendala yang mengalihkan fokus seseorang. Namun, murid dari Aula Seni Langit tidak perlu khawatir tentang hal seperti itu. Mereka hanya perlu berkultivasi dengan serius dan menikmati sumber daya yang tersedia. Memasuki Aula Seni Langit adalah keinginan setiap murid dari 6 aula lainnya. Bahkan para murid dari Aula Seni Hukum. Begitu ada kesempatan, mereka pasti akan memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Sekarang, Carson Chen percaya bahwa dia memiliki kekuatan dan kemampuan yang cukup untuk bergabung dengan Aula Seni Langit. Jadi, tentu saja dia tidak akan melepaskan kesempatan ini begitu saja. Aku telah berhasil menyelesaikan misi dari akademi. Selain itu, aku bahkan mengalami situasi antara hidup dan mati dan menerobos ke tingkatan yang lebih tinggi. Aku merasakan tanda-tanda terobosan ke tingkat kelima pada keterampilan surgawi mutlak pedang sejati yang aku kultivasikan. Sepertinya, dengan sedikit usaha lagi, aku akan berhasil menerobos. Jadi, apa aku harus menunggu sampai keterampilan surgawi mutlak pedang sejati menerobos ke tingkat kelima sebelum menantang Aula Seni Langit? Atau, haruskah aku menantang mereka sekarang? Sekarang saja. Makin cepat aku masuk, makin baik pula. Waktu terus berjalan. Sama seperti ketika aku memasuki Akademi Seni Bela Diri Seven Glory lebih cepat dari jadwal. Setelah membuat keputusan, Carson Chen bangkit dan meninggalkan paviliun ketua. Setelah itu, dia bergegas menuju kediaman guru yang juga berada di Aula Seni Pedang, tetapi di lokasi yang relatif terpencil. Untuk menantang Aula Seni Langit, seorang murid harus mendaftar dan mendapatkan persetujuan guru mereka. Bersambung. Bab 120 bergabung dengan Aula Seni Langit. Ada dua cara untuk memasuki Aula Seni Langit. Pertama, seseorang harus berhasil keluar dari gedung manusia perunggu dalam waktu yang ditentukan. Namun, mekanisme gedung ini hanya dibuka setahun sekali. Selain itu, jarang sekali ada pengecualian. Cara kedua, seseorang dapat langsung menantang seorang murid dari Aula Seni Langit. Ini adalah metode yang paling umum. Saat ini, ada 28 murid di Aula Seni Langit. Mereka memiliki peringkat yang berurutan. Seseorang harus mengalahkan murid Aula Seni Langit yang berada di peringkat terendah. Mereka memiliki waktu 15 menit. Jika mereka berhasil bertahan, mereka akan memenuhi syarat untuk memasuki Aula Seni Langit dan menjadi murid di sana. Lawan Carson Chen kali ini. Sayangnya, saat ini murid peringkat 28 dan 27 sedang absen. Mereka pergi untuk sementara waktu. Jadi, Carson Chen hanya bisa bertarung melawan murid peringkat 26. Mantan ketua murid senior dari Aula Seni Pedang, Javier Su. Tantangan berlangsung di arena dan disaksikan oleh banyak murid dari Akademi Seni Bela Diri Seven Glory. Guru dari Aula Seni Langit akan bertindak sebagai wasit. Pada hari itu, aku merasa bahwa kamu luar biasa. Tetapi, aku tidak menyangka kalau kamu jauh melebihi ekspektasiku. Javier Su menghadap Carson Chen dan tertawa keras dari jarak 10 meter. Tolong bimbing aku, kakak senior Su. Jawab Carson Chen sambil tersenyum tipis. Tidak perlu terlalu sopan. Aku belum tentu lebih kuat darimu. Jawab Javier Su. Pemuda itu tidak menunjukkan sikap angkuh atau terlalu percaya diri. Meskipun dia telah menjadi murid Aula Seni Langit, hal itu tidak akan menjamin bahwa dia akan menang melawan Carson Chen. Hari itu, Javier Su tidak menyaksikan pertarungan antara Carson Chen melawan Dicky Bai. Setelah pertarungan selesai, Javier Su mendapatkan informasi detail tentang duel sengit tersebut. Pada saat itu,
Basis kultivasi Carson Chen baru berada di tingkat ke-8 dari alam energi darah. Namun, saat ini energi darahnya sangat kuat, seolah-olah terbakar di tungku. Kekuatannya menyerupai seorang kultivator di tingkat ke-9 dari alam energi darah. Tak perlu diragukan lagi. Kekuatannya pasti sudah meningkat secara signifikan. Ingat, kalian tidak boleh menggunakan teknik terlarang atau menyakiti lawan dengan sengaja. Seorang guru dari Aula Seni Langit memberi peringatan. Tantangan dimulai. Silakan, Saudara Chen. Javier Su menghunus pedang dari punggungnya. Bilah pedang itu lebarnya sekitar 5 cm. Membentuk busur yang sempurna. Ujungnya tipis dan agak melengkung. Tampak begitu tajam dan tangguh. Pedang ini tidak hanya bisa menyayat lawan, tetapi juga menusuk dengan akurat. Senjata tersebut memancarkan cahaya dingin yang menyilaukan dan bilahnya berkilat dengan cahaya hijau redup. Membuatnya sangat menarik. Pedang itu adalah pedang besi langka yang sangat berharga. Ketika seseorang menjadi ketua murid senior sebuah aula, dia akan diberi senjata setingkat besi langka atau baju sirah dalam. Namun, barang-barang ini dipinjamkan, dan setelah kehilangan posisi murid utama, barang-barang itu harus dikembalikan. Itu berbeda untuk murid Tianyao Hall, karena mereka bisa langsung mendapatkan senjata tingkat besi yang berharga dan baju besi dalam sutra emas. Saudara Chen, terima seranganku. Javier Su maju selangkah. Hanya dalam 2 langkah, dia berhasil menempuh jarak 5 meter. Dengan satu tebasan, dia mengayunkan pedangnya ke atas kepala Carson Chen. Bilah itu memancarkan aura yang tajam dan mendominasi. Energi pedang Javier Su merentang menjadi garis cahaya yang tampaknya mampu membelah arena. Saat tekanan yang menakutkan mendekat, Carson Chen merasakan sedikit sensasi sayatan yang tajam. Suara merdu bergema dan para penonton merasa seolah-olah secercah cahaya beku menyapu mata mereka. Langsung mengarah ke tenggorokan Javier Su. Cahaya redup menyerupai bintang memancar di udara. Sinar ini berasal dari pedang Carson Chen. Reaksi Carson Chen agak tertunda, tetapi gerakannya berhasil mendahului lawan. Cahaya pedang itu sangat tajam dan kuat, membuat mata semua orang berbinar. Sekalipun serangan tadi hanya tusukan biasa, kekuatan yang dibawa memancarkan aura yang tak terlukiskan dan tak dapat dijelaskan, seolah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Javier Su segera mengubah gerakannya. Dalam sekejap, dia menarik kembali serangannya ke bawah. Dia memosisikan bilah pedangnya secara horizontal di depan tenggorokannya, seperti perisai besi yang menghalangi segalanya. Tanpa diduga, pedang Carson Chen dengan cepat mengubah lintasannya, mengarah ke bahu kiri Javier Su dan memaksa pemuda itu mengubah gerakannya sekali lagi. Pedang Carson Chen kemudian bergeser lagi, menebas ke arah tenggorokan Javier Su. Meskipun Javier Su tangguh, dia hanya bisa menggunakan teknik pedang 5 variasi dalam satu serangannya. Ketika menghadapi teknik pedang 6 variasi milik Carson Chen, dia terpaksa mundur. Kamu memang tangguh. Kamu bahkan menguasai teknik pedang 6 variasi. Dalam aspek ini, aku kalah darimu. Javier Su menghela napas dan mengakui kekurangannya sendiri dengan tulus. Namun, semangat juang muncul di matanya saat dia melanjutkan. Tapi, hasil dari pertarungan tidak pernah ditentukan hanya oleh satu pihak. Mulai sekarang, aku akan melepaskan semua kekuatanku di luar teknik terlarang. Setelah mengatakan hal itu, kekuatan Javier Su tiba-tiba meledak. Seolah-olah semangat juang yang besar melonjak ke langit. Seluruh tubuhnya tampak tumbuh lebih tinggi. Dengan satu lompatan, dia menerkam di udara, melancarkan tebasan. Serangan ini seperti letusan gunung berapi.
memiliki kekuatan yang bahkan lebih besar dari sebelumnya. Bahkan, angin pedang yang mencengangkan seolah mampu menembus bebatuan. Carson Chen tetap teguh. Dia melepaskan pedang Atirodra. Sesaat kemudian, pancaran pedang yang dingin dan menyilaukan melesat melintasi langit, membawa sensasi beku yang menyerang indera. Pedang Atirodra mengikuti lintasan pedang Javier Su dan melesat lebih dulu. Pedang tersebut tiba lebih awal untuk menyerang Javier Su. Pedang Atirodra jauh lebih cepat dari pedang Javier Su. Jarak di antara kedua pedang tersebut hanya sehelai rambut. Jika Javier Su bersikeras untuk menyerang, dia pasti akan terkena pedang Carson Chen terlebih dahulu. Pada saat kritis, Javier Su tidak menunjukkan niat untuk mencabut pedangnya. Sebaliknya, dia menendang dengan kakinya yang masih berada di udara, mengincar tangan Carson Chen yang menggenggam pedang. Javier Su menggunakan serangan dua arah. Pedang Carson Chen tidak berbelok sedikit pun. Di saat yang bersamaan, tangan kirinya mengeksekusi tangan penakluk naga kecil. Dia menyerang kaki Javier Su dengan kekuatan yang luar biasa. Kekuatan serangan tersebut bahkan menyerupai kekuatan badai. Tabrakan antara telapak tangan dan kaki menimbulkan dampak yang mengerikan, menyebabkan riak di udara seperti air. Namun, pedang mereka tetap stabil dan terus menyerang satu sama lain. Kali ini, Javier Su harus mengubah gerakannya. Dia mengayunkan pedangnya secara horizontal ke arah cahaya pedang Carson Chen. Di saat yang bersamaan, dia mundur dengan kakinya yang lain. Namun, sebelum Javier Su mendarat, langkah kaki Carson Chen meluncur ke depan. Seolah-olah pemuda itu berada di atas air. Pedangnya berayun, mencari jalan lurus di dalam tikungan. Kemudian, dia mendorong pedangnya ke arah Javier Su dengan kecepatan yang lebih tinggi. Bagus, bagus. Seorang guru dari aula seni langit berseru dengan antusias. Matanya tampak berbinar. Pada saat pedang Carson Chen ditusukkan, dia dengan sengaja menggoyangkannya dengan kuat, menyebabkan bilahnya bengkok sejenak dan kemudian dengan cepat diluruskan. Ini secara alami melepaskan dorongan ke depan, langsung meningkatkan kecepatan pedang dan memancarkan tekad yang kuat untuk menembus segala sesuatu di depan. Teknik ini bukanlah seni bela diri. Bisa dikatakan tidak ada hubungannya dengan seni bela diri. Namun, serangan tersebut harus ditanggapi dengan serius. Gerakan tersebut adalah penerapan teknik tertentu yang membutuhkan latihan dan persepsi yang cermat. Bakat bawaan dalam mengeksekusi kekuatan juga sangat dibutuhkan. Jangan pernah meremehkan teknik seperti itu. Di antara dua individu dengan kekuatan yang sama, orang yang memahami beberapa teknik unik seperti ini sering mendapat keuntungan dan akhirnya meraih kemenangan. Astaga, sial. Sial, langkah kaki Javier Su memang cepat. Akan tetapi, gerakan mundurnya tidak secepat gerakan maju. Dia tidak punya pilihan lain selain mengayunkan pedangnya, menciptakan pancaran cahaya pedang yang membentuk dinding yang tidak bisa ditembus. Harus dikatakan bahwa kekuatan Javier Su memang luar biasa. Saat ini, dia jauh lebih kuat dari beberapa bulan lalu saat menghadapi Dicky Bai. Saat itu, Carson Chen mungkin belum bisa mengalahkannya. Namun, sekarang kekuatan Carson Chen makin besar. Serang. Pedang itu melesat seperti salju yang memenuhi langit. Dalam waktu 1 detik, beberapa serangan pedang dilancarkan dengan cepat. Serangan pedang yang terus-menerus menciptakan suara dentingan yang bergema. Bunga api beterbangan dan menciptakan pemandangan yang memesona. Dengan setiap serangan pedang, Carson Chen menerapkan teknik tambahan yang dia kuasai. Teknik ini membuat pedangnya bengkok sesaat, kemudian lurus kembali. Jika digabungkan dengan kekuatannya sendiri,
Teknik ini akan membantunya menjadi lebih cepat dan lebih kuat. Awalnya, dia agak asing dengan teknik ini. Namun, tidak membutuhkan waktu lama baginya untuk menguasai teknik ini. Dengan setiap serangan pedang, Javier Su merasakan getaran yang hebat. Pergelangan tangan dan lengannya mulai mati rasa. Pedang Carson Chen sangat cepat, membuat Javier Su tidak punya pilihan selain terus bertahan. Hal ini membuatnya sulit menemukan kesempatan untuk melakukan serangan balik. Berhenti. Tiba-tiba, seorang guru dari aula seni langit berseru nyaring. Sesaat kemudian, pedang Carson Chen serta pedang Javier Su berhenti secara bersamaan. Carson Chen, kamu berhasil melewati waktu yang ditentukan dan memenuhi syarat untuk menjadi murid aula seni langit. Hari ini, datanglah untuk melapor ke aula seni langit, kata guru itu. Bertahan dan tak terkalahkan selama 1/4 jam adalah salah satu cara untuk lolos dari ujian ini. Cara lainnya adalah dengan mendapatkan pengakuan dari guru. Murid-murid aula seni langit yang ditantang harus menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Ada kecurangan atau tidak, guru dapat mengetahuinya dengan jelas. Jika ada tanda-tanda kecurangan, tantangan akan segera dinyatakan gagal. Bahkan, murid dari aula seni langit yang ditantang akan mendapatkan hukuman. Hukuman itu tergantung pada tingkat kecurangan. Dalam kasus yang serius, mereka mungkin akan dikeluarkan dari aula seni langit. Hukuman bukanlah hal yang utama. Yang terpenting, orang itu akan dipermalukan. Tidak ada murid yang cukup bodoh untuk membuat kesalahan seperti itu. Selain tidak menggunakan seni bela diri berkualitas dan teknik terlarang, Javier Su menunjukkan kekuatan penuhnya dalam pertarungan barusan. Namun, dia ditekan oleh Carson Chen. Hal ini jelas menunjukkan bahwa kekuatan Carson Chen tidak kalah dengan Javier Su. Javier Su dan Carson Chen sama-sama merasa tidak puas karena mereka baru saja berduel selama beberapa menit. Akan tetapi, sang guru tidak peduli tentang hal itu. Selamat, selamat. Kamu berhasil bergabung dengan aula seni langit. Di masa depan, kamu akan membuat kemajuan yang signifikan. Andi Zan tidak bisa menahan rasa iri. Luka-lukanya belum sembuh dan akan memakan waktu lebih lama untuk pulih. Pada saat ini, dia bertekad untuk membuat terobosan dan memasuki aula seni langit secepat mungkin. Setelah mengalami situasi antara hidup dan mati kemarin, kamu harus membuat kemajuan nyata setelah luka-lukamu sembuh, kata Carson Chen. Ya, Andi Zan mengangguk. Dia memiliki kepercayaan diri. Carson Chen kembali ke aula seni pedang dan mulai menata barang-barangnya. Dick Carson Chen, aku tidak menyangka kekuatanmu sudah melampaui aku. Chelsea Chen tersenyum. Senyuman tersebut memancarkan keindahan yang unik, seperti teratai es yang mekar di gunung bersalju. Senyuman Chelsea Chen membuat Carson Chen agak tertegun. Bagaimanapun, Chelsea Chen jarang tersenyum. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Chelsea Chen, Zeno Lee, dan lainnya, Carson Chen pergi dan menuju ke aula seni langit. Begitu Carson Chen pergi, posisi ketua murid senior dari aula seni pedang menjadi kosong. Pada akhirnya, posisi itu diperoleh oleh Chelsea Chen. Bagaimanapun, kultivasinya secara kebetulan telah menembus ke puncak alam energi darah. Selain itu, ilmu pedangnya sangat kuat dan dominan, membuatnya tak terkalahkan di aula seni pedang. Posisi aula seni langit lebih tinggi daripada aula pedang dan yang lainnya. Aula seni pedang menduduki posisi teratas dari antara 6 aula yang lain. Sesampainya di aula seni langit, Carson Chen segera melapor. Tujuan utama aula seni langit adalah untuk melayani 4 akademi besar, kata guru aula seni langit secara langsung. Carson Chen mendengarkan dengan penuh perhatian.
Setiap murid dari Aula Seni Langit memiliki satu tugas, yaitu berkultivasi dengan rajin. Kalau para murid dapat menerobos ke alam pelatihan kekuatan, itu berarti mereka memiliki peluang besar untuk memasuki 4 akademi besar. Guru tersebut berbicara dengan percaya diri. Kalau kamu tidak dapat membuat terobosan, kamu tetap harus berusaha untuk meningkatkan kekuatanmu sebanyak mungkin. Tujuan utamamu adalah untuk memasuki 4 akademi besar dan meningkatkan reputasi Akademi Seni Bela Diri. Sebagai anggota baru Aula Seni Langit, kamu bisa memilih satu senjata di tingkat besi langka. Selain itu, kamu juga akan mendapatkan satu baju sirah dalam. Kalau kamu sudah memiliki senjata di tingkat langka dan baju sirah dalam, kamu bisa menukarnya dengan uang giok putih. Selain itu, kamu akan menerima uang saku bulanan sebesar 20.000 uang giok putih. Selain itu, sebagai murid Aula Seni Langit, kamu memiliki akses untuk menelusuri dan mempelajari teknik seni bela diri apapun di tingkat manusia kualitas atas yang ada di Akademi Seni Bela Diri. Tapi, kalau kamu ingin berlatih seni bela diri tingkat manusia kualitas super, kamu harus berada di peringkat 10 besar. Aula Seni Langit memiliki daftar peringkat dengan total 28 nama. Setelah Carson Chen bergabung, murid mereka menjadi 29 orang. Tampaknya, tidak terlalu sulit untuk menduduki peringkat 10 besar. Namun, pada kenyataannya, hal itu tidak mudah untuk dicapai. Selain itu, murid Aula Seni Langit akan menerima pil gratis untuk mengobati luka luar dan dalam. Namun, pil yang membantu kultivasi tidak disediakan karena tingkat kultivasi setiap murid di Aula Seni Langit telah mencapai puncak alam energi darah. Pil yang dapat membantu menerobos ke alam pelatihan kekuatan terlalu berharga. Apa kamu memiliki pertanyaan? Setelah selesai menjelaskan, guru itu bertanya pada Carson Chen. Tidak, jawab Carson Chen. 4 akademi besar merekrut murid setiap 3 tahun sekali. Masih ada sisa setengah tahun sampai seleksi berikutnya. Berkultivasilah dengan baik. Aku ingin lihat apa kamu bisa menjadi petarung yang unggul dan menjadi murid dari 4 akademi besar. Guru tersebut memberikan pesan terakhir pada Carson Chen. Carson Chen memiliki pedang Atirodra dan telah memilih baju sirah dalam ketika dia menjadi ketua murid senior dari Aula Seni Pedang. Namun, dia telah mengembalikannya. Sekarang, dia kembali menerima baju sirah dalam dan 200.000 uang giok putih. Dia juga memperoleh beberapa pil rumput yang cukup efektif untuk mengobati luka di dalam. Setelah meninggalkan paviliun guru, Carson Chen benar-benar memasuki Aula Seni Langit. Dia tinggal di sebuah paviliun kecil seorang diri. Paviliun tersebut sama sekali tidak kalah dengan paviliun ketua murid senior di Aula Seni Pedang. Di paviliun tersebut, Carson Chen juga memiliki pelayan yang bertugas untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Bersambung.